Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Afidhi Wadani dengan NIM 202111029 akan menjelaskan tentang tokoh tafsir Fazlur Rahman. Di awal tahun 60-an, Fazlur Rahman kembali ke Pakistan dan menjabat selama beberapa waktu sebagai salah seorang staf senior pada Institute of Islamic Research. Di negaranya, ia aktif melontarkan pemikiran dan gagasan-gagasannya. Ia sangat kritis terhadap pemikiran keagamaan para modernis pendahulunya, apalagi terhadap kalangan tradisionalis dan fundamentalis. Kritik-kritik Rahman semakin pedas ketika ia mengungkapkan pandangan tentang definisi Islam Pakistan, terutama terhadap pandangan kaum tradisionalis dan fundamentalis. Pandangan-pandangan tentang Al-Quran, hadis, dan hukum-hukum tentang berbagai masalah menimbulkan kontroversi yang semakin berkepanjangan dan berskala nasional. Puncaknya kontroversinya adalah ketika Rahman mengungkapkan bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan. Dalam arti kata yang biasa, juga seluruhnya adalah perkataan Muhammad. Pandangannya membuat heboh selama 1 tahun di media massa Pakistan. Kalangan ulama menuduhnya sebagai orang yang telah mengingkari Al-Quran. Protes massa ditumpukan di jalan-jalan sampai terjadi mogok massal secara besar-besaran. Sadar dirinya tanpa dukungan, akhirnya ia melepaskan seluruh jabatannya di Pakistan dan kemudian hijrah ke Chicago, Amerika. Sejak tahun 1970, ia menjabat sebagai guru besar kajian Islam di University of Chicago. Setelah kepindahannya, Fazlur Rahman telah merasa memperoleh kebebasan intelektual, dan dari sanalah ia menyusun pemikiran-pemikiran tentang pembaharuan dalam Islam, dan banyak mahasiswa muslim yang belajar kepadanya. Selain memberikan kuliah dan kajian keislaman, dia juga aktif dalam berbagai kegiatan intelektual seperti memimpin proyek penelitian, mengikuti seminar internasional, memberikan ceramah di berbagai pusat studi terkemuka. Ia juga aktif menulis berbagai buku keislaman dan menyumbangkan artikel ke berbagai jurnal internasional. Karya-karyanya mencakup hampir seluruh studi Islam, normatif, historis, dan dia mulai mengidentifikasi diri sebagai neo-modernis sehubungan dengan usaha pembaharuan yang telah dilancarkan. Menurut para pemerhati pemikiran Islam, Fazlur Rahman adalah tokoh pemikirannya dikategorikan sebagai neo-modernisme, yaitu suatu pola pemikiran yang menggabungkan antara pemikiran modern dan tradisional. Modernis menurut pola ini bukanlah sesuatu yang harus ditolak, melainkan dengan modernisme bukan pula berarti alam pemikiran tradisionalisme harus dikesampingkan. Hal ini tentunya sejalan dengan pemikiran Islam Fazlur Rahman yang senantiasa dalam mengembangkan pemikirannya, melihat perkembangan pemikiran masa lalu. Dalam beberapa hal, bahkan kedua alam pemikiran yaitu modernisme dan tradisionalisme bisa berjalan seiring. Apabila orang mengikuti jalan pemikiran Fazlur Rahman dalam seluruh karyanya, menurut Syafi'i Ma'arif, orang akan tahu bahwa ia akan berkepentingan mengembangkan kembali kesadaran umat Islam akan tanggung jawab sejarahnya dengan fondasi moral yang kokoh. Fondasi ini hanya mungkin diciptakan apabila Al-Quran sebagai sumber ajaran moral yang sempurna dipahami secara utuh dan padu. Pemahaman yang benar dan utuh ini harus dikerjakan melalui suatu metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan secara ilmu. Menurut Fazlur Rahman, tanpa suatu metodologi yang akurat dan benar, pemahaman terhadap kandungan Al-Quran boleh jadi menyesatkan apabila didekati secara parsial dan terpisah.
Fazlur Rahman juga menambahkan bahwa Al-Quran dan keagamaan Islam normatif dan historis yang solihun likulli zaman wa makan harus dilihat dari dua sisi secara utuh, sebab jika tidak demikian akan terjadi proses dominasi yang satu atas yang lain sehingga menepikan aspek historis kemanusiaan atau sebaliknya akan menepikan aspek normativitas yang dihayati oleh para pemeluk agama. Fazlur Rahman membagi dialektika pembaruan di dunia Islam ke dalam 4 gerakan, yakni revivalisme pramodernis, modernis klasik, neorevivalisme atau revivalisme pasca modern, dan neomodernisme. Menurut Rahman, usaha modernisme klasik dalam mengaitkan peranata-peranata barat dengan tradisi Islam melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan prestasi besar. Sunnah Nabi di sini diartikan sebagai sunnah historis, yaitu biografi Nabi, bukan sunnah teknis yang terdapat dalam hadis-hadis yang non-historis. Modernis klasik bersikap skeptis terhadap hadis-hadis, tetapi sayang tidak ditopang oleh kritisme ilmiah. Neo-revivalis adalah kelompok intelektual yang muncul sebagai reaksi terhadap modernisme klasik. Berbeda dengan modernisme klasik yang muncul terutama sebagai masalah pemikiran liberal Islam yang individual, neo-revivalisme timbul terutama dalam bentuk gerakan-gerakan sosial politik yang terorganisasi. Kelompok ini bangkit dalam pertengahan abad ke-20 di Arab Timur Tengah, anak benua India, Pakistan, dan Indonesia. Selanjutnya, neomodernisme merupakan istilah yang diajukan oleh Fazlur Rahman sebagai reaksi atas orang-orang yang mengoreksi kelemahan-kelemahan modernis, revivalis, dan tradisional. Tradisionalis adalah orang yang memegang pemikiran ulama abad pertengahan tanpa mengadakan suatu usaha untuk pergantian yang bermakna, termasuk dalam merespon masalah-masalah sosial dalam masa kontemporer. Secara umum, mereka menganggap pintu ijtihad telah tertutup. Karena itu, ajaran Islam melalui mazhab yang telah ada, mereka juga menganggap ulama-ulama sekarang tidak mampu melakukan ijtihad karena tidak memiliki kemampuan, kepandaian, dan ilmu setingkat ulama-ulama pemimpin mazhab di masa lalu. Lagi pula, seluruh kehidupan manusia yang berhubungan dengan hukum agama telah lengkap diijtihad dan ditulis oleh ulama terdahulu. Dari hasil karya-karyanya, terutama tema yang berjudul Pokok Al-Quran, tampak jelas bahwa Fazlur Rahman ingin mendasarkan pandangan-pandangannya terutama pada Al-Quran. Ia mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah karya misterius atau karya sulit yang memerlukan manusia terlatih secara teknis untuk memahami dan menafsirkan perintah-perintahnya. Sebab bila demikian, kitab ini tidak akan dialamatkan kepada komunitas secara luas. Rahman mengatakan bahwa semangat dasar adalah moral dan kesan yang paling intens yang ditinggalkan Al-Quran bagi pembacanya bukanlah berupa Tuhan yang selalu mengawasi, merangkul, dan menghukum sebagaimana dibuat orang-orang Kristen. Bukan pula gambaran seorang hakim utama sebagaimana ulama fikih Islam cenderung memikirkannya, tetapi adalah suatu kehendak yang bertujuan dan terpadu yang menciptakan tata tertib di alam semesta. Sifat-sifat kekuasaan atau keagungan, kewaspadaan atau keadilan, serta kebijaksanaan yang diatributkan Tuhan di dalam Al-Quran dengan penekanan yang jelas pada kenyataannya adalah kesimpulan-kesimpulan yang paling tepat dapat diambil dari keturunan kosmos yang kreatif. Rahman menjelaskan Al-Quran muncul sebagai suatu dokumen yang dari awal hingga akhir memberikan semua tekanan-tekanan moral yang perlu bagi tindakan-tindakan manusia yang kreatif, dan sungguh, kata Rahman, kepentingan sentral Al-Quran adalah pada manusia dan perbaikannya.
Rahman menganggap perlu untuk mengembangkan beberapa peralatan ilmiah untuk mengontrol kemajuan ilmu tafsir Al-Quran. Menurutnya ada 3 peralatan yang harus dikuasai setiap orang yang akan menafsirkan Al-Quran. Pertama, tidak hanya pengetahuan tentang bahasa saja yang diperlukan untuk memahami Al-Quran secara tepat, tetapi juga tentang idiom-idiom bahasa Arab. Dari sini berkembang gramatika bahasa Arab, ilmu perkamusan, dan kesusastraan Arab. Kedua, latar belakang turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul. Ketiga, tradisi historis yang berisi laporan tentang bagaimana orang di lingkungan Nabi Muhammad memahami perintah-perintah Al-Quran. Setelah persyaratan-persyaratan tersebut terpenuhi, barulah penggunaan nalar manusia diberi tempat. Ia memberi beberapa persyaratan metodologis dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Dalam menemukan makna teks Al-Quran harus digunakan pendekatan historis yang menempatkan Al-Quran dalam tatanan kronologis sejarah. Harus dibedakan antara ketetapan-ketetapan legal Al-Quran dan sasaran-sasaran serta tujuan-tujuan dari ayat yang diturunkan. Harus diperhatikan faktor-faktor yang menjadi latar belakang sosiologis sehingga dapat dihindarkan penafsiran-penafsiran yang subjektif. Pemahaman dan penafsiran Al-Quran harus dilakukan dengan penyajian yang padu dan merupakan satu-satunya cara bagi para pembaca untuk memperoleh apresiasi yang tepat mengenai Al-Quran. Perintah Tuhan kepada manusia. Di samping menganggap perlunya metodologi tafsir yang sistematis, Fazlur Rahman menekankan perlunya pemahaman kembali tentang sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan hadis Nabi, ijtihad dan ijma'. Dengan demikian akan menjadi jelas relevansinya dengan kehidupan zaman sekarang, khususnya dalam menetapkan masalah-masalah hukum Islam. Menurut Fazlur Rahman, kendati pun tidak menyatakan secara gamblang pendapatnya mengenai konsep Islam mengenai negara atau pemerintah, nampaknya lebih cenderung berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan secara jelas mengenai sistem kenegaraan, tetapi mengakui bahwa terdapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam Al-Quran. Kendati pun Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin negara, tetapi dia telah menjadikan negara sebagai alat bagi agama Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan agama. Fazlur Rahman lebih tegas menyatakan bahwa antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Fazlur Rahman juga menyatakan bahwa Islam memerintahkan agar persoalan-persoalan kaum muslimin ditanggulangi melalui syura atau konstitusi timbal balik. Seperti diketahui bahwa syura merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat yang terdapat banyak dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran misalnya terdapat dalam surat Al-Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38. Dalam penjelasannya mengenai syura ini, Fazlur Rahman juga menunjuk ayat-ayat lain sebagai penjelasnya sebagai bentuk syura seperti surat Al-Asr ayat 3, Al-Mujadalah ayat 8 dan 58 serta Al-An'am ayat 2. Nilai dan etika dalam bentuk syura ini telah dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara oleh Fazlur Rahman. Ia juga menegaskan bahwa kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan kritik yang konstruktif, yaitu ditunjukkan kepada pemerintah, dianggap sebagai tugas keagamaan. Ketika Fazlur Rahman menjelaskan etika dalam menegakkan sosiopolitik, dia telah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 40 dan Al-Imran ayat 110 sebagai dasar pijakannya. Untuk menjelaskan keharusan menciptakan keadilan serta sikap berlaku adil dalam penyelenggaraan negara, ia telah berusaha mengutip ayat-ayat Al-Quran seperti surat An-Nisa ayat 58, Al-Maidah ayat 51. Ketika menjelaskan bahwa umat dibenarkan mengkritik pemerintah, ia menuju ke surat An-Nisa ayat 83. Tetapi tidak dibenarkan sikap yang bernada subversif dan dapat menimbulkan kebencian serta menghasut rakyat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara-cara yang tidak konstitusional dan dengan menanamkan perasaan putus asa kepada rakyat. Dalam hubungan internasional, sebuah negara Islam yaitu untuk menciptakan perdamaian
Ia mengutip ayat 207 surat Al-Baqarah dan ayat 13 surat Al-Maidah untuk menjelaskan kewajiban bagi sebuah negara Islam untuk menepati janji yang telah dibuat dalam hubungan internasional. Ia mengutip surat At-Taubah ayat 7. Memperhatikan tulisan-tulisan Fazlur Rahman mengenai kenegaraannya, nampaknya dia berkesimpulan bahwa Al-Quran telah mengajarkan beberapa etika dan nilai dalam kehidupan bernegara bagi umat manusia. Ini terlihat dari penyajiannya. Setiap menjelaskan bagaimana seharusnya untuk bertindak dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara selalu menggunakan pedoman ayat-ayat Al-Quran. Fazlur Rahman menaruh perhatian yang besar terhadap pembaharuan pendidikan Islam. Menurutnya, salah satu pendekatan pembaharuan pendidikan adalah menerima pendidikan sekuler modern seperti yang telah berkembang pada umumnya di Barat dan mencoba untuk mengislamkannya, yakni dengan mengisinya dengan konsep-konsep kunci tertentu dari ajaran Islam. Bila tidak ada usaha untuk mewarnai pendidikan dengan orientasi Islam, maka kata Rahman, pandangan mahasiswa kita tidak dapat akan tersalurkan atau kemungkinan besar mereka akan membuang orientasi Islam ataupun yang pernah mereka miliki. Dalam hal ini, nampaknya Rahman mendukung ide Islamisasi ilmu pengetahuan. Menurutnya, upaya menanamkan watak Islam dalam diri pelajar-pelajar Muslim tidak akan berhasil apabila di bidang ilmu pengetahuan pada taraf yang lebih tinggi dibiarkan sepenuhnya sekuler, yaitu tanpa tujuan dalam kaitannya dengan efeknya bagi masa depan umat manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.